Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah desktop speaker dari Altec Lansing. Untuk tipenya ini adalah ALGS 9814. Kalau kita ngomongin harga, speaker ini masih terjangkau ya, karena dia dijual di range harga 200 ribuan. Tepatnya untuk ketika review ini dibuat, dia dijual di 209 ribu. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Langsung aja kita bahas apa yang ditawarkan dari 9814 ini. Gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Kalau kita ngomongin di sisi desain hal yang subjektif, kalau kalian nanya ke gue suka dengan desain 9814 ini. Dibandingkan dengan Altec Lansing yang sebelumnya sempat gue review untuk sebuah gaming desktop speaker, gue rasa bentuk 9814 ini termasuk yang paling clean ya. Jadi dia mempunyai desain RGB di sudut sampingnya, tapi secara overall untuk lookingnya dia tuh nggak terlihat seperti speaker gaming. Jadi gue suka dengan desain yang ada di 9814 ini. Untuk build quality-nya gue rasa di sini cukup standar ya. Untuk bodinya sendiri masih berbahan plastik. Dan untuk overall sih gue sendiri nggak ada masalah kok dengan apa yang dikasih sama Altec Lansing untuk harga yang ditawarkan. Dan ketika kita ngomongin sisi layoutnya sendiri, untuk main speakernya dia terdapat satu putaran yang berfungsi sebagai on off, juga berfungsi sebagai volume control. Dan di sebelahnya pun terdapat lubang auxiliary atau lubang untuk kalian menggunakan misalkan headphone atau misalkan headset. Kalian langsung aja colok ke speaker ini dan otomatis speaker ini akan membypass suaranya dan langsung pindah ke bagian headset atau earphone yang sedang kalian gunakan. Fitur ini tuh berguna ya, terutama bagi kalian yang memang misalkan ada orang yang nggak pengen kalian ganggu di sekitar kalian, tinggal kalian colok aja dan kalian langsung bisa menggunakan earphone atau headset kalian. Kemudian untuk kabelnya sendiri panjangnya 1,2 meter secara total, dan untuk panjang kabel dari per masing-masing speaker ini gua rasa cukup panjang ya, karena dia bisa mempunyai panjang hingga 1 meter. Jadi dalam kata lain, kalian bisa menempatkan speaker ini tuh jaraknya bisa hingga 1 meter. Kemudian untuk ujung kabelnya sendiri dia mempunyai colokan auxiliary 3,5 mm yang bisa kalian colok untuk PC, untuk laptop kalian maupun untuk smartphone kalian selama smartphone kalian masih menggunakan 3,5 mm tersebut. Dan untuk power sendiri dia menggunakan USB 2.0. Dan ketika kita ngomongin spesifikasinya, untuk drivernya dia mempunyai 2 inch dan untuk power outputnya totalnya 6 watt. Jadi per masing-masing speaker ini mempunyai power output sebesar 3 watt, dan di atas speaker tersebut dia kayak ada satu lubang bass port untuk membantu buat resonansi bassnya supaya lebih baik. Gue rasa itu aja ya ketika kita ngomongin spesifikasinya, dan yang terakhir gue akan bahas mengenai sound quality dari speaker ini, dan nanti di akhir video akan gue taruh sound sampelnya. Jadi untuk suara sebuah speaker yang punya power USB, gua rasa dia nggak berbeda terlalu signifikan dibandingkan speaker Altec Lansing yang pernah gua review. Dia punya suara yang cenderung lebih memboost area treble ya. Jadi dengan kata lain, dia agak sedikit lebih mengarah ke arah bright. Untuk treble-nya sendiri sih, untuk speaker 200 ribu dia cukup clear, cukup jelas, dan gua rasa untuk detailnya pun berasa cukup baik. Cuman kalau kalian memang cukup sensitif dengan area treble, mungkin untuk pendengaran dalam jangka panjang di volume yang cukup besar akan bikin telinga kalian tuh lebih cepat capek. Jadi gua rasa itu balik lagi ke masalah preferensi dan selera. Kemudian untuk suara vokalnya di sini juga berasa jelas ya. Untuk vokalnya tuh untuk setiap kata-katanya gue bisa mendengar dengan baik dan gak ada masalah. Cukup cocok ketika kalian pakai hanya sekedar buat nonton YouTube maupun nonton film, karena dialognya juga berasa cukup jelas dan cukup clear. Kalau kalian pakai buat gaming juga untuk detail-detailnya masih terdengar cukup baik kok. Kemudian untuk sisi bassnya sendiri, gua rasa dia mirip sama seperti USB power speaker yang lain. Bass di sini tuh cukup berasa, tapi kalian jangan berharap untuk bass speakernya tuh sama seperti speaker yang kalian langsung colok ke listrik ya. Jadi bass di sini tuh cukup aja kok. Jadi kalau misalkan kalian memang suka banget dengan bass, gua rasa mungkin kalian tuh nggak cocok dengan USB power speaker seperti 9814 ini. Overall sih gue ngerasa untuk kualitas suaranya, untuk harga yang ditawarkan, gue rasa dia cukup baik. Dan balik lagi, kalau memang kalian suka dengan tipikal suara yang lebih mengarah ke arah bright, mungkin kalian cocok dengan apa yang dikasih sama 9814 ini. Kalau ditanya kekurangan, gue rasa nggak ada kekurangan yang berarti, karena balik lagi suara itu masalah preferensi selera. Cuman sekali lagi yang harus gue tekankan, kalau
ketika kalian membeli speaker ini, kalian jangan terlalu berharap banyak untuk bass yang dihasilkan itu menggelegar atau berasa, karena sekali lagi USB power speaker itu kuantitas bassnya akan sedikit berbeda dibandingkan ketika kalian membeli speaker yang langsung kalian colok ke listrik. Itu aja ya yang bisa gua share dari 9814 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, silahkan kalian cek untuk link pembeliannya yang berada di deskripsi di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komen. Thank you banget udah nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.